أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar indah memekar, tumbuh indah di taman kota. Mari bersama kita belajar dalam acara notasi yang kita cinta. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, kita bisa berjumpa kembali dalam acara notasi Ngobrol Tafsir Santai Berisi. Seperti biasa kita temani dengan Ustadz Muhammad Yusuf. Tema kita kali ini membahas tentang surat Al-Kautsar. Ini surat yang pendek tetapi tadaburnya luar biasa. Nanti kita coba kaji ya. Ini mungkin terpendek ya Ustadz ya, surat Al-Kautsar ini ya. Tapi nanti nilai-nilainya luar biasa di sini. Ada makna-makna yang perlu kita perdalam juga ya. Baik Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita kembali dalam notasi Ustadz. Kali ini kita bahas surat yang cukup pendek. Ya. Insya Allah. Dan pendek tapi jarang ini juga ya, lebih populer Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas. Daripada Al-Kautsar ya. Iya. Enggak Ustadz untuk memulai untuk kajian Al-Kautsarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Agus yang senantiasa setia menemani dalam podcast kali ini, dan sahabat-sahabat IKADI. Kita akan mengkaji surat yang sederhana secara bacaannya cuma 3 ayat, dan betul ini surat yang paling pendek ya, 3 ayat. Al-Ikhlas itu 4 ayat. Surat Al-Kautsar ya, surat Al-Kautsar. Namun di balik ayatnya yang pendek ada makna yang sangat banyak, yang sangat dalam, dan ada pelajaran untuk kita semua ya. Surat Al-Kautsar ini adalah surat, sebagian mengatakan Makkiyah, sebagian mengatakan Madaniyah ya, sebagian mengatakan Madaniyah. Dan surat Al-Kautsar ini salah satu surat yang unik ya. Salah satu surat yang unik, kenapa? Karena dalam sababun nuzulnya sesuai dengan riwayat Imam Muslim, surat ini diturunkan kepada Nabi SAW ketika beliau itu tertidur ya, tertidur. Jadi saya bacakan misalnya ya surat hadis ya terkait sababun nuzul ini dari Anas bin Malik ya. Baina Rasulullah SAW baina adhurina fil masjid. Ketika kami sedang kumpul-kumpul bersama Nabi di Masjid Nabawi mungkin ya, kalau ini Madaniyah. Idh aghfa ighfa'atan. Kemudian tiba-tiba Nabi itu tertidur. Tertidur sebentar. Mungkin kalau bahasa orang Sunda itu apa? Ngalenyap. Ngalenyapnya tidur sebentar. Tiba-tiba Nabi itu tertidur. Ya. Tsumma rafa'a ra'sahu mutabasiman. Kemudian setelah tidur sebentar, Nabi itu bangun sambil tersenyum. Ada sesuatu nih yang Nabi dapatkan sehingga beliau itu sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Maka para sahabat itu bertanya, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum, tertawa? Ya, pasti ada sesuatu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, "Laqad unzilat alayya anifan suratan." Wahai sahabat, barusan telah diturunkan kepadaku satu surat ya. Artinya surat ini diturunkan dalam
mimpi ya. Mimpi ya. Kok itu Al-Quran turun dalam mimpi? Nah, ada satu prinsip yang harus kita yakini bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu ya. Mimpi para nabi itu wahyu, sebagaimana mimpinya siapa? Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail ya. Apa istilahnya? Ya mimpi para nabi itu wahyu. Nah, ternyata suratnya itu Nabi bacakan langsung, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berarti sekaligus ya turunnya satu surat ini ya. Sekaligus ya, sekaligus 3 ayat ini satu surat. Jadi memang Al-Qur'an ini ada ayat-ayat yang satu surat turun sekaligus, ya terutama surat-surat pendek ya, surat-surat pendek. Dan juga ada surat-surat yang turunnya ya per ayat, beberapa ayat gitu ya. Itu. Nah, kita masuk pertama kepada ayat yang pertama ya, surat Al-Kautsar ini. Dan Al-Kautsar ini maknanya 2 ya. Nanti kita akan baca ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan, memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Nah, ini maknanya 2. Maknanya 2 ya oleh para ulama. Tapi makna yang lebih kuat adalah yang diungkapkan langsung oleh Rasulullah SAW tentang Al-Kautsar. Dalam hadisnya misalnya kata Nabi apa? Kautsar itu adalah fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wajal. Al-Kautsar itu kata Nabi sungai yang dijanjikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala, alaihi khairun katsir, yang memiliki kebaikan yang banyak. Kemudian kata Nabi juga, huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Dia adalah haud. Haud itu telaga ya, kayak danau, mata air ya, yang nanti umat Nabi Muhammad akan minum darinya. Barang siapa yang minum darinya tidak akan haus selamanya. Seperti apa Al-Kautsar ataupun telaga Kautsar yang ada di surga itu? Jadi ada beberapa hadis, misalnya contoh ketika Nabi SAW Mi'raj ya. Ini dalam peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj. Dari Anas bin Malik ya, lamma urija bin Nabi SAW qala. Ketika Nabi itu Mi'raj ya, dari mana? Dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Qala ya, ataitu ala nahrin. Aku mendatangi satu sungai. Hafatahu kibabul lu'lu, yang tepian-tepiannya itu terdapat kubah ya, kubah-kubah ya, kayak kubah itu apa ya, seperti di masjid ya, yang kubah ya, yang al-lu'lu al-mujawwaf, yang terbuat dari mutiara yang sangat besar ya, mutiara yang sangat besar yang dalamnya itu bisa untuk jadi tempat tinggal. Kalau bahasa kita mungkin sekarang apa? Ya, tenda-tenda orang camping itu kan kalau secara umum bentuknya mirip kubah ya. Ada yang bentuk segi 4, segi 5, segi 6. Intinya tempat untuk berlindung, untuk bersantai, untuk berdiam gitu. Nah, tapi itu terbuat dari mutiara yang sangat besar ya. Hafatahu qibabul lu'lu al-mujawwaf. Jadi Nabi mendatangi sungai itu ya, yang pinggiran-pinggiran tepiannya itu ada kubah-kubah yang terbuat dari mutiara. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, ma hadza ya Jibril? Wahai Jibril, apa itu? Hadza al-Kautsar. Kata Jibril, itu adalah Kautsar. Artinya telaga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril. Oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ditambahkan lagi nih ya, terkait dengan bagaimana ya air ya yang akan diminum dari telaga Al-Kautsar itu. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar
Al-Kautsaru nahrun fil jannah hafatahu min dhahab. Al-Kautsar itu sungai di surga yang tepiannya itu terbuat dari emas. Wal ma'u yajri 'ala lu'lu, dan air itu mengalir kepada tadi mutiara-mutiara tadi ya. Mungkin berkecipak gitu ya. Wa ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Di surga di dunia ada enggak sungai yang susu? Enggak ada ya. Susu nggak ada. Tapi kalau warnanya seperti susu ada, Ustaz. Ada ya? Yang tercemar. Yang tercemar Tercemar betul pewarna tekstil. Ya, betul. Itu bahaya itu ya, bahaya Kalau itu. di surga kan sungai susu ya. Iya. Sungai susu, sungai madu, sungai air tawar ya, sungai khomer ya. Untuk ladzatul lisyaribin ya, untuk diminum ya. Yang putihnya lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Ya pokoknya di dunia mah nggak ada lah ya. Nah itu, jadi tafsiran yang pertama Al-Kautsar itu tadi sungai, telaga atau danau yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi SAW yang adanya di surga ya, dan barang siapa yang minum darinya tidak akan haus selamanya. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi yang dapat meminum dari telaga Al-Kautsar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, sebentar. Kalau Al-Kautsar ini khusus buat Rasulullah, telaga ini maksudnya Allah peruntukkan emang buat Rasulullah, dan nabi-nabi lain punya telaga sendiri gitu. Seperti apa, Ustaz? Nah, itu perlu dikaji lagi ya, wallahu a'lam ya. Tapi kalau melihat redaksi hadisnya ya, wa'adanihi rabbi, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untukku kan ya. Ya, untuk Nabi Muhammad, kemudian untuk umat-umatnya. Apakah nabi-nabi yang lain punya juga telaga semisal? Wallahu a'lam. Apakah nabi-nabi juga, seandainya misalnya nabi-nabi yang lain tidak diberikan telaga, kan Nabi SAW itu punya banyak keistimewaan ya, punya banyak kekhususan yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ya, tidak menutup kemungkinan mungkin nabi-nabi yang lain juga ikut minum dari telaga Al-Kautsar ini. Nah ini wallahu a'lam. Mungkin perlu dicek lagi lah ya. Yang penting kita meyakini bahwa telaga Kautsar itu ada. Nah, makna yang kedua Al-Kautsar ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas ya, bahwa Al-Kautsar itu al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Kan Kautsar itu kalau kita ambil akar katanya dari kata katsir ya, katsir. Kasuro yaksuru kautsar ya. Jadi dari kaf sa ro. Jadi al-khairul katsir. Nah, jadi ya mungkin kalau digabungkan Nabi SAW itu diberikan kebaikan yang banyak, keberkahan yang banyak. Salah satunya adalah Al-Kautsar yang ada di surga tadi. Jadi akar katanya sama Ustaz ya? Akar katanya sama dari kasuro yaksuru kautsar, katsirun ya, fahuwa katsir Al-Kautsar. Nah, kemudian kita masuk kepada yang kedua, ya ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan sembelihlah. Nah, ini berkaitan dengan Idul Kurban biasanya ya. Wanhar ini dan sembelihlah hewan kurban. Nah, Allah di ayat yang kedua ini setelah menyebutkan Nabi diberikan anugerah yang banyak, Allah merintahkan kepada Nabi untuk sholat ikhlas karena Allah, ibadah karena Allah, termasuk ibadah juga adalah menyembelih hewan kurban. Nah, maknanya di sini adalah cara terbaik untuk kita bersyukur kepada Allah adalah dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan untuk dikembalikan kepada Allah dalam bentuk ibadah. Makanya ada satu ungkapan ulama, syukur itu maknanya apa? Taskhiru ni'amillah li'ibadatillah. Menggunakan semaksimal mungkin, sebanyak-banyak mungkin
nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kembali kepada Allah dalam bentuk ibadah. Kita diberikan badan yang sehat untuk ibadah. Kita diberikan ilmu, ya dianugerahkan ilmu oleh Allah, gunakan lagi untuk ibadah dengan diajarkan, didakwahkan. Kita diberikan harta oleh Allah. Cara mensyukurinya bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, hari dibagikan tuh, disedekahkan tuh gitu ya. Ya, jadi cara terbaik untuk bersyukur atas nikmat Allah, gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan perintah Allah. Iya. Nah, kemudian yang terakhir, ayat yang terakhir, dan ini sangat menarik juga, dan ini ada sababun nuzulnya. Inna syani'aka huwal abtar, ya, sesungguhnya orang-orang yang apa? Syani'aka, membenci, yang membencimu, ya, yang mencacimu, yang menghinamu, huwal abtar, al-abtar, yang terputus. Nah, ini sababun nuzulnya begini. Jadi Nabi SAW, Nabi yang agung itu putranya berapa? 7 kan ya? 7 ya? 3 laki-laki, 4 perempuan. Hanya saja putra-putra Nabi SAW yang 3 itu kan wafat semua ya, semasa masih kecil. Sehingga Nabi itu hanya punya 4 anak perempuan, ya. Sebagiannya wafat sebelum Nabi wafat, ya. Sebagiannya wafat sebelum Nabi wafat. Nah, di orang Arab, ya, di orang Arab kalau seseorang itu tidak punya anak laki-laki atau anak laki-lakinya misalnya meninggal sebelum dia mewariskan keturunan, ya, misalnya meninggal waktu kecil, meninggal sebelum menikah, maka orang itu disebut bataro, terputus. Oh, ya kayak di kita terputus lah, nasabnya gitu ya. Terputus nasabnya, kayak di kita misalnya orang punya perusahaan besar, punya seorang raja gitu ya, punya jabatan, tapi dia nggak punya anak laki-laki, kan terputus ya nasabnya, karena nasab itu kan ngikutin ayah, ya. Nah, ketika Nabi SAW wafat putra-putranya yang laki-laki, maka musuh-musuh Islam pada saat itu disebutkan di sini, misalnya ayat yang terakhir ini berkaitan dengan Al-As bin Wa'il salah satunya. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan Uqbah bin Abi Mu'id, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan paman Nabi sendiri, Abu Lahab, ya, Abu Lahab. Ya, pokoknya gembong-gembong orang-orang Quraisy itu ketika mengetahui Nabi SAW putra-putranya yang laki-laki itu wafat, mereka mengatakan batara Muhammad, Muhammad telah terputus nasabnya. Maka Allah langsung turunkan, ya, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya mereka lah yang terputus. Maksud terputus itu bagaimana? Betul ya. Jadi kan kenapa orang itu ingin punya anak laki-laki, ya? Mungkin biar warisannya, ya, jabatannya ada yang meneruskan, ya, nama baiknya ada yang meneruskan, ya. Jadi minimal binnya itu ya. Binnya itu tidak terputus, ya. Nah, tapi nama Nabi SAW, jasa-jasanya, dakwahnya, syariatnya, hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya menggema sampai sekarang. Berapa miliar umat manusia sekarang yang beriman kepada Nabi? Ya, hampir 2 miliar dari 8. Sementara Abu Lahab, ya, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'id, kemudian Al-As bin Wa'il, gembong-gembong Quraisy itu diingat nggak? Enggak ya. Enggak. Mereka bahkan mungkin kalau diingat apanya? Keburukannya, kejahatannya, kezalimannya. Sementara Nabi yang mereka tuduh sebagai sebagai abtar, orang yang terputus tadi, diingat sepanjang masa. Bahkan menjadi orang nomor 1 lah ya, nomor 1 bagi umat Islam. Orang nggak ada yang mau ngaku ya, saya keturunan Abu Lahab gitu. Nggak ada yang mau ngaku kan? Nggak bangga, nggak ada yang bangga. Keturunan Abu Jahal nggak bangga kan? Padahal kemungkinan ada ya pasti. Kemungkinan ada ya. Iya.
Jadi yang putus itu malah mereka gitu ya, Iya, yang mereka membenci yang Rasulullah terputus, itu iya. ya. Nah, apa pelajarannya bagi kita ya, bahwa kan ada tuh ya, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan amal atau meninggalkan nama. Ya. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir seandainya misalnya di antara kita, sahabat-sahabat kita, anak-anaknya perempuan semua, atau bahkan misalnya nggak punya anak sama sekali. Ya itu kan bukan kehendak kita ya, bukan kehendak kita. Tapi apa yang bisa kita tinggalkan untuk masa depan kita? Amal tadi. Kalau kita tidak punya anak misalnya, banyak anak-anak yatim yang bisa kita kita santuni ya. Kalau kita misalnya tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak sama sekali misalnya, banyak jasa yang bisa kita wariskan. Jadi betul ya, ada satu doa yang diungkapkan oleh Allah melalui lisan Nabi Ibrahim yang bagus juga untuk kita amalkan. Kata apa Nabi Ibrahim? Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, dan jadikan bagiku lisana sidqin ya, buah bibir kebaikan fil akhirin, bagi manusia-manusia di akhir zaman. Jadi kita kalau kita ingin dikenang kebaikan kita oleh orang-orang, itu doanya waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan kan mungkin bisa dihubungkan dengan bagaimana caranya agar kita dikenang baik oleh masyarakat ya. Salah satunya apa? Silaturahim. Silaturahim itu kata Nabi memperpanjang umur ya, memperpanjang umur. Menambah rezeki, memperpanjang umur. Nah, memperpanjang umur nih bisa umur secara betul-betul usia gitu ya. Harusnya 60 jadi 70 tahun. Karena ada aura bahagia itu ketika bertemu itu ya. Bisa jadi umur secara spesifik atau secara umum, secara nilai ya. Jadi orang meskipun sudah wafat tapi dikenang kebaikannya, para ulama ya, para fuqaha dikenang. Nah, jadi itu ya dari surat Al-Kautsar ini ya, Allah menganugerahkan kepada Nabi SAW Al-Kautsar yang tadi disebutkan, apakah ia adalah telaga di surga ataupun al-khairul katsir. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, cara terbaik kita untuk bersyukur kepada Allah adalah dengan menjadikan semua nikmat Allah itu sebagai bekal kita untuk kembali ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, bahwa seseorang itu tidak mesti ya untuk dikenang kebaikannya dia punya anak laki-laki supaya nasabnya tersambung, tapi amal soleh ya, jasa-jasa ya, perbuatan baik ya, kebaikan kita yang akan menjadi dikenang oleh masyarakat. Tad, ini saya tadi jadi agak traveling juga Tad, pas membahas ayat kedua ya. Jadi luar biasa gitu ya, kemahagungan Allah itu. Dia memerintahkan kita ibadah, tapi dimodalin juga gitu ya. Betul. Ketika kita suruh sholat kan Allah berikan kita jasad, berikan kita kesehatan. Setelah kita melakukan itu, Allah balas lagi gitu kan. Subhanallah. Ya, Masya Allah itu subhanallah itu kemahabesaran Allah gitu. Jadi kalau ada manusia yang tidak nurut gitu ya kepada Allah, wah itu mas sudah luar biasa mungkin Ustaz ya gitu ya. Ya, gimana Ustaz ya? Iya. Kalau jadi Allah itu kan ini ya, Allah itu bedanya dengan kita ya, bedanya dengan kita. Allah itu memberikan rizki ya kepada makhluk ya tanpa ada apa ya, tanpa pamrih gitu ya, tanpa pamrih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa mau beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Ini bahasa harus ngerti juga itu ya, bahasa itu bukan berarti oh kalau begitu boleh dong saya jadi kafir. Ya enggak, itu kayak orang tua yang udah
udah habis harapan dengan anaknya, terserah kamu lah, mau nurut mau enggak silahkan. Nah itu faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tapi kalau kita biasanya memberi kepada orang lain suka ada pamrih. Apakah pamrihnya terima kasih atau pamrihnya kita ingin dapat pahala dari Allah, ya dari Allah. Beda ya. Jadi subhanallah betul tadi kata Ustaz Agus bahwa Allah itu memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya dan dikasih modal. Jadi istilahnya keterlaluan ya orang yang sudah dikasih modal oleh Allah, dikasih kesempatan hidupnya disia-siakan gitu ya. Tidak tahu diri. Kayak zakat kita wajib kan gitu. Rezekinya kan dari Allah juga kan itu ya. Gitu kan. Jadi kalau misalkan Allah sudah ngasih rezeki suruh berzakat, keterlaluan kalau kita tidak zakat gitu ya. Dan yang diminta juga cuma 2,5%. 2,5% ya. Dan ketika kita zakat dapat pahala lagi dari Allah kan. Iya, betul. Baik itu dilipat gandakan rezekinya gitu kan atau berikan keberkahan dan yang utama di akhirat nanti gitu ya. Jadi terus ya, semakin kita taat kepada Allah, semakin besar pahalanya, berlipat-lipat. Ya, alhamdulillah ternyata begitu luar biasa ya surat Al-Kautsar ini 3 ayat tapi ketiga-tiganya itu memiliki makna yang sangat mendalam ya. Dan ini menjadi sebuah renungan juga buat kita ya tentang bagaimana keagungan Rasulullah SAW, bagaimana kemaha-pemurahan, kemaha-besaran Allah Subhanahu wa taala ya. Ustaz, baik untuk sesi ini apakah ada sampaikan terakhir? Cukup barangkali mudah-mudahan insyaallah sudah cukup jelas ya. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat IKADI semua. Untuk sesi surat Al-Kautsar ini sudah selesai. Mudah-mudahan surat yang pendek ini bukan hanya kita hafal, tapi kita dalami maknanya dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bintang bersinar di langit tinggi, cahayanya indah menerangi malam. Acara notasi telah usai kini, semoga berkesan dalam hati mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.